Terselip di antara lahan pertanian dan sungai di utara negara bagian New York, terdapat ranch yang terdiri atas sebuah bangunan mirip gubuk, bentangan rumput, 3 pesawat terbang, dan berlusin-lusin orang sinting yang setiap hari terjun dari pesawat demi memperoleh penghasilan. Pada hari Sabtu yang sibuk, bisa 20 penerbangan membawa sekitar 20 penumpang bersemangat, dan 50-an lagi yang tampak jenuh, terbang 3.500 kaki di atas tanah, hanya untuk menerjunkan pelanggan dari pesawat bersama instruktur. Kalian masih sedang belajar. Kata salah satu instruktur kepada kami. Tugas kalian adalah menyimak kata-kata instruktur, mengikuti petunjuknya, dan menikmatinya. Aku berdiri dalam antrean bersama 5 rekan sekerja, sementara pakar terjun bebas yang mengepulkan asap rokok itu mengencangkan sabuk pengamanku, bercanda tentang letak alat vitalku, dan menjelaskan cara berdiri di bagian sisi pesawat begitu pintunya dibuka tepat sebelum kami harus melompat. Dia menyuruhku merapatkan kaki dan mengangkat kepala sambil menekankan agar aku mendongak saat melompat. Temanku mengatakan bahwa cara ini supaya kepala kami tidak tersentak ke belakang dan membentur instruktur kami sampai pingsan, sehingga kami terpaksa mendarat sendiri dengan parasut. Ini benar-benar hal paling menakutkan yang pernah kudengar. Dalam kebanyakan situasi, aku laki-laki yang cukup percaya diri. Namun, saat berada beberapa ratus kaki di atas permukaan tanah, keseimbanganku bakal kacau. Bagiku, ketinggian bagaikan kriptonit, gas yang mampu membuatku tak berdaya. Kedua lututku lemas, tanganku lembab karena keringat dingin, dan jantungku berdebar kencang. Aku tidak mampu berfokus pada apapun selain betapa tingginya aku berada. Namun entah bagaimana, Rafa rekan kerjaku berhasil meyakinkanku untuk berkendara 2 jam ke utara New York City, membayar $200 dan melewati hari paling mengerikan dalam hidupku. Beberapa minggu sebelumnya, Rafa yang kebetulan tamatan Stanford, juga insinyur sekaligus pilot dari Meksiko, mengajakku ikut terbang bersamanya dengan pesawat Cessna berisi 4 tempat duduk sebagai latihan menghadapi terjun bebas nanti. Kami menyapu kaki langit New York dan terbang ke arah selatan mengikuti jalur Hudson River, berbelok ke arah berlawanan, menghindari tabrakan dengan helikopter yang terbang pada ketinggian 1.500 kaki untuk menikmati pemandangan New York City paling keren yang pernah kulihat. Namun, sepanjang penerbangan itu kedua kakiku terasa kaku karena cemas pada setiap lonjakan atau belokan. Tak pernah kubayangkan aku bakal mampu melakukan terjun bebas. Tiba-tiba saja aku sudah berjabatan tangan dengan seorang laki-laki bernama Danish. Kepadanya lah aku mempercayakan hidupku. Begitu kita mengudara, urutan prioritas adalah sebagai berikut. Pertama kenyamananku, kedua keamananmu, katanya dengan logat Hongaria sambil tersenyum nakal. Aku pun tertawa karena tahu bahwa instruktur yang bicara seenaknya bagaikan kakak inilah orang yang sangat kubutuhkan. Kami berkelompok dan naik pesawat yang kira-kira 4 kali lebih besar daripada pesawat Cessna yang kutumpangi beberapa minggu sebelumnya, namun jauh lebih kecil daripada pesawat komersial pada umumnya. Di dalamnya terdapat 2 bangku panjang yang kami duduki dengan mengangkang. Para instruktur berada di belakang kami, sedangkan para penerjun yang akan terjun seorang diri duduk di lantai dekat pintu. Apa yang kau takutkan? Tanya Danish serius. Entahlah, jawabku sambil berpikir sejenak. Takut mati, takut ketinggian, ini bukan soal rasa takut terhadap ketinggian. Sahutnya singkat. Ini adalah soal ketinggian itu sendiri. Setelah itu Danish mengikatkan sabuk pengamannya padaku sementara pesawat mengudara dan naik menuju awan. Aku tahu.
Aku seharusnya membelikan makan malam untukmu terlebih dulu. Sindirnya sambil mempersatukan sabuk pengamanku dengan sabuknya di dalam pesawat. Ini memang bagian dari pekerjaanku, betul? Rasanya aku mau muntah, kataku terus terang, Kalau kau memuntahiku, aku akan mengencingimu. katanya. Kali ini kurasa dia tidak sedang bercanda. Dalam penerbangan ini, kami akan naik sampai 13.500 kaki dengan suhu udara sekitar 4 derajat Celcius. Cukup menyegarkan di tengah suhu musim panas yang mencapai 45 derajat. Sementara pesawat terus menanjak, Danish mengecek dan menunjukkan ketinggian di arlojinya kepadaku. 3.000 kaki, 5.000 kaki, 8.000 kaki. Kita akan mencapai ketinggian yang pas sekitar 5 menit lagi. Ujar Danish. Pada saat inilah fobia mulai menyerangku. Aku merasa kedua mataku terbelalak dan dadaku sesak. Kedua lututku lemas. Tidak peduli setakut apapun dirimu, seorang instruktur pernah berkata kepadaku, satu hal sudah pasti, tubuhmu sangat menyukai adrenalin dan dopamin. Saat terjun dari pesawat, kau bakal mendapatkan keduanya. Saat mencapai ketinggian 13.500 kaki, sebuah lampu di dalam pesawat pun menyala. Salah satu penerjun meneriakkan sesuatu, dan sepertinya semua orang di dalam pesawat ikut menyebutkan sesuatu. Aku tidak menangkap pesan itu. Aku malah membenamkan kepala di punggung instruktur di depanku, memohon kepada semua dewa yang kukenal agar membawaku keluar dari pesawat ini dan membuatku mendarat dengan utuh. Pintu? Teriak seseorang. Tiba-tiba saja sebuah pintu setinggi 1,5 meter terbuka dan aku memandang awan-awan, New York, dan kematian yang sebentar lagi akan menjemputku. Kau sudah siap, Mijo? Teriak Rafa kepadaku. Iya, seruku kembali, pura-pura benar-benar siap. Bagian paling menakutkan dalam terjun bebas adalah melihat orang di depanmu melompat keluar dari pesawat. Bayangkan kau sedang berkendara di jalan raya, menurunkan jendela, kemudian mengulurkan tangan keluar dan menjatuhkan gumpalan kertas yang jatuh ke jalanan. Semacam itulah. Hanya saja, gumpalan kertas itu adalah bosku. Pada satu saat dia mengangkat jempol ke arahku dan saat berikutnya dia hanya tampak seperti titik di awan, terjun melesat dengan kecepatan cahaya. Tiba-tiba aku menyadari bahwa aku berada di dalam pesawat yang terbang ratusan kilometer per jam dengan pintu terbuka dan, astaga, aku didorong keluar. Sebelum menyadarinya, aku sudah terjun dengan posisi telungkup. Aku berusaha berteriak, namun angin yang menerpaku ternyata begitu kuat hingga membungkam serta memenuhi mulut dan paru-paruku. Untuk sesaat, aku hanya dapat berpikir bahwa aku takkan mampu bertahan, namun saat berikutnya aku mulai menyesuaikan diri. Aku melihat kaki langit, pepohonan, dan teringat bahwa orang yang melakukan ini sebagai mata pencahariannya sedang terikat denganku. Kemudian dia mengetuk bahuku sebagai tanda agar aku merentangkan kedua lenganku. Aku berpikir sesaat, kemudian teringat tempatku berada, lalu memaksa diri melepaskan pegangan pada sabuk pengaman. Pada saat itulah aku merasakannya. Aku sedang terjun bebas dari pesawat terbang, aman, bisa bernapas, dan aku belum pernah melihat pemandangan seindah itu. Tidak ada lagi perasaan jatuh tertelungkup atau seperti sedang naik roller coaster. Yang ada hanyalah sensasi melayang dalam kendali. Awan melintas cepat dan sekarang aku memperoleh pandangan 360 derajat untuk menikmati segala sesuatu di sekelilingku. Kecepatan terjun bebas adalah sekitar 55 meter per detik. Jadi dalam waktu 10 detik, aku telah melesat sejauh 540 meter, 150 meter lebih tinggi daripada Empire State Building. Saat aku sudah bisa berorientasi,
aku berada sekitar 3.600 meter di atas permukaan tanah dalam keadaan terbang. Sang instruktur meraih ke belakang dan mengacungkan jempol kepadaku. Aku membalasnya sambil mengangguk penuh sukacita. Danish menunjukkan arlojinya kepadaku, yang menunjukkan bahwa kami berada pada ketinggian sekitar 3.300 meter, lalu kembali mengacungkan jempolnya kepadaku. Aku kembali membalas isyaratnya itu. Teringat akan apa yang dikatakan temanku kasih penggila terjun bebas sebelum aku melompat. Jangan cuma memandang ke bawah. Pastikan kau melihat ke atas dan ke sekelilingmu. Aku lalu mengikuti sarannya. Aku memandang kaki langit dan awan di atas yang tampak sangat dekat denganku. Lebih dekat daripada yang pernah kulihat. Hanya saja tanpa jendela pesawat terbang yang menghalangi pandanganku. Hari sangat indah dan cerah serta berwarna biru dan kehijauan. Aku menoleh ke kiri dan melihat Wallkill River yang agung. Aku juga bisa melihat parasut-parasut pertama di bawahku dan tahu bahwa Rafa sudah selesai melalui terjun bebasnya. Dia tadi terjun sekitar 25 detik sebelumku. Tanpa kusadari, Danish sudah menuntun tanganku ke arah alat sebesar bola golf yang boleh kutarik untuk membuka parasut. Aku pun menarik benda itu dan tiba-tiba saja terdengar gemuruh kain nilon menangkap udara, sabuk pengaman berfungsi dengan baik, dan tenaga dari parasut tadi memperlambat laju penerjunan. Inilah bagian paling menakutkan dalam terjun bebas. Kemudian suasana berubah hening. Astaga, teriakku gembira karena itulah 50 detik terakhir dalam penerjunan yang luar biasa itu. Selamat datang di kantorku. Kata Danish sambil tergelak di belakangku. Benar-benar kantor yang luar biasa. Pepohonan serta lahan pertanian hijau dan subur terbentang di sekitarku. Kota-kota tampak di kaki langit. Dan aku juga melihat daerah pinggiran kota kecil di sepanjang daerah aliran sungai-sungai. Danish menarik tuas-tuas kemudi atau rem, kemudian mulai melayang dengan gerak melingkar sementara kami turun, sehingga aku bisa memandang segala sesuatu di sekeliling kami. Sekarang aku tertegun dan tidak mampu berkata-kata, namun keindahan semua yang kulihat itu sungguh memesona. Ini jauh lebih bagus daripada terbang melintasi kota dengan pesawat terbang. Aku bisa melihat ke kiri dan kanan, ke bawah dan ke atas, serta lurus ke hadapanku. Sementara kami semakin dekat dengan permukaan tanah, aku sudah merasakan dorongan untuk terjun bebas lagi. Rasa takut, kehebohan, kepanikan, dan suasana persahabatan itu membuatku merasa begitu ketagihan. Saat itu aku menyadari aku ingin kembali naik pesawat itu dan melompat keluar. Lagi, aku sungguh tak percaya bahwa hanya dalam beberapa menit saja, apa yang pernah sangat menakutkanku, itu ternyata berubah menjadi hal yang ingin kuulang berkali-kali lagi, seandainya saja hobi ini tidak semahal itu. Sementara kami berada makin dekat dengan tanah, Danish mengingatkanku agar mengangkat kedua kakiku tinggi-tinggi saat turun, supaya bisa mendarat dengan bokong. Satu persatu, aku dan rekan-rekan kerjaku meluncur di lapangan rumput dan mendarat aman dengan bokong, mengakhiri 5 menit paling menggembirakan dalam hidupku. Penerjunan itu mengingatkanku bahwa rasa takut kita biasanya didasari oleh hal yang belum kita kenal, berlawanan dengan apa yang sesungguhnya berbahaya atau mengkhawatirkan. Hanya dalam beberapa jam, aku berubah dari orang yang tidak mampu melongok dari balkon tanpa merasa mual, menjadi orang yang berencana menabung uang agar bisa terjun dari pesawat untuk kedua kalinya. Namun lebih dari segalanya, mengalahkan rasa takut tidak saja terasa menyenangkan karena terjun bebas itu mengasihkan.
Hal itu terasa menyenangkan karena aku telah mengatasi kriptonit alias rasa tak berdayaku. Dalam legenda Superman, kriptonit merupakan kelemahannya, namun justru memberikan kekuatan super kepada manusia biasa. Hari itu, sementara terbang melayang seperti Superman setinggi 13.000 kaki di atas permukaan tanah, aku menyadari bahwa kriptonitku benar-benar telah menjadi sumber kekuatan bagiku. Kekuatan yang mendorongku untuk menghadapi rasa takut, bahkan sampai hari ini. Cerita ini mengajarkan nilai-nilai moral seperti keberanian, kepercayaan pada diri sendiri, dan kemampuan mengatasi rasa takut. Ketika tokoh utama, meskipun awalnya merasa takut dan ragu, akhirnya mampu menghadapi ketakutannya dan bahkan menemukan kegembiraan dan kekuatan baru dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Selain itu, kerjasama dan persahabatan antara instruktur dan peserta juga menjadi aspek penting, menunjukkan bahwa dukungan sosial dapat memainkan peran besar dalam mengatasi ketakutan. Tantang dirimu untuk mengatasi ketakutan dan coba hal baru setidaknya sekali dalam hidupmu. Apa yang mungkin awalnya menakutkan bisa menjadi sumber kegembiraan dan kekuatan baru. Bagikan pengalamanmu dalam menghadapi ketakutan di kolom komentar.